Selamat pagi Mas Fauzi. Ya, selamat pagi juga, Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, saya hari ini bangun dalam keadaan senang sekali karena saat saya bangun tadi kayak nggak ada tanda-tanda hujan di Malang ini. Jadi kayak cocok banget buat saya beraktivitas di hari ini. Tadi sebelum kesini ada kegiatan apa? Eh, nggak ada sih. Tadi kayaknya saya terakhir cuman sahur on the road aja. Jadi saya sama teman-teman gitu sahur di jalan gitu. Sahur di jalan gitu. Iya, kayak ngerasain sih apa yang dirasain sama anak-anak pang gitu. Berarti semalaman di luar gitu ya Mas? Iya, tapi kalau saya tuh kegiatan yang namanya skembong. Jadi kayak skenang ngembong gitu. Jadi ya kita semalaman di luar gitu nggak ngapa-ngapain aja. Ya cuma senang-senang aja di luar skembong gitu. Itu tiap hari atau bagaimana? Enggak, ya itu cuman sebenarnya nggak rutin juga sih, kayak sekali-sekali aja gitu waktu kebetulan teman-teman bisa ya udah langsung aja terjadi gitu. Seru banget ya kelihatannya. Iya memang seru sih. Berarti ini tidur apa enggak semalam? Sempat tidur tadi habis sahur, alhamdulillah tidur. Jadi saya terus bangunnya jam sekitar setengah 7 kayaknya. Jam 6 tadi bangun, terus saya langsung mandi siap-siap udah fresh deh hari ini gitu. Enggak ada kelas ya? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi saya santai sehari ini. Oh, berarti langsung ke sini gitu ya? Iya, langsung sini. Berarti semangat ya sekarang. Yes, alhamdulillah saya semangat dan antusias. Yes. Kalau kegiatan habis ini kira-kira apa? Kalau kegiatan siang nanti mungkin saya mau ngopi. Nanti sekalian ngabuburit buka, saya mau ngopi dulu sama teman-teman. Kayak jadiin pikiran gitu. Soalnya kan Maksudnya ini puasa atau enggak kalau ngopi ya Mas ya? nggak apa-apa. Yang penting kita niatnya puasa, yang penting niatnya sehingga nanti apapun yang terjadi ya terjadi lah. Berarti abis ini nggak ada kelas atau kegiatan, nanti sore mau ngabuburit gitu ya? Ya, nanti kita ngabuburit di warung kopi sambil nunggu maghrib aja sih, santai-santai Oh, gitu. gitu. Oh, maksudnya ngopinya nunggu maghrib gitu ya? Iya, Salah paham berarti. ya nunggu maghrib sambil ngopi. Oke. Baik Mas Uzi. Untuk mau menjalani sesi counseling yang ini kan pertemuan kedua kita ya, sebelumnya yang pertemuan pertama sudah kita lakukan di minggu yang lalu. Yes. Lalu bagaimana perasaan Mas Uzi untuk melakukan counseling yang kedua ini? Kayak mau menjalani konseling kedua ini ya. Iya. Saya sebenarnya kayak deg-degan gitu sih, deg-degan karena kan saya udah nge-spill lah masalah saya di konseling pertama, dan di konseling kedua tuh kayak nanti apa sih yang bakal terjadi gitu kan. Saya kan kayak nggak tahu gitu ya Bu ya, apa yang bakal terjadi. Jadi kayak mau dibawa kemana ini masalah saya gitu. Lalu dari pertemuan kita yang pertama kan Mas Fauzi sudah menceritakan persoalan-persoalan dari Mas Fauzi ya. Lalu sekarang apakah ada yang ingin Mas Fauzi ceritakan lagi, atau dari seminggu yang lalu setelah kita melakukan konseling itu apakah ada kayak progres itu dari diri Mas Fauzi itu, apakah ada yang ingin diceritakan? Sejauh ini kayaknya saya nggak terlalu melakukan apa-apa sih Bu, karena memang tujuan awal saya di konseling yang kemarin itu kan saya pengen menceritakan keluh kesah aja sih. Jadi kayak saya cukup puas di situ, sehingga ketika melakukan sesuatu yang berkaitan dengan itu saya kayak nggak terlalu melakukannya gitu sih Bang. Jadi kayak ya udah, perasaan saya saat ini ya kayak apa yang saya pikirkan saat ini ya saya sudah lega gitu. Berarti Mas Fauzi saat ini merasa baik-baik saja. Sebenarnya masalahnya masih ada, cuman kayak agak terkurangi gitu karena saya kan udah ya.
ya Mas Fauzi dari sama seperti konseling yang sebelumnya. Saat ini pada pertemuan kali ini ada batasan waktu juga ya Mas Fauzi. Tadi saya belum menyebutkan di awal. Iya. Kalau yang kemarin kita lakukan selama 30 menit ya. Sekitar segitu. Iya, jadi sama dengan konseling yang sebelumnya, kali ini pertemuan yang kedua ini kita melakukan konseling selama 30 menit dan saat ini kita meneruskan dari pertemuan yang sebelumnya gitu ya. Oke, siap Bu. Kurang lebih ya sama seperti pertemuan sebelumnya untuk sesi konselingnya. Oke, siap. Dari pertemuan yang sebelumnya Mas Fauzi kan sudah cerita mengenai tentang permasalahan Mas Fauzi yang Mas Fauzi kan mempunyai gambaran gitu ya. Namun Mas Fauzi merasa menjadi anak kedua gitu dari gambaran Mas Fauzi atau di secara kepintaran maupun paras gitu ya Mas Fauzi. Lalu Mas Fauzi itu merasa merasa dianggap lebih buruk dari gambaran Mas Fauzi. Lalu dari orang tua Mas Fauzi juga selalu mengutamakan gambarannya Mas Fauzi dari segi manapun lah, dari dalam memberikan sesuatu atau kasih sayangnya gitu ya. Iya. Sehingga dari kejadian itu Mas Fauzi itu merasa iri gitu ya dengan gambarannya Mas Fauzi. Iya, yang timbul rasa iri sih. Lalu kemarin Mas Fauzi juga cerita tentang walaupun iri, Mas Fauzi itu pasrah atau legowo dengan namun karena keterpaksaan gitu ya. Ya kayak saya biasanya pasrah, ya udah mau gimana lagi. Jadi ini Bu sambil membaca dari poin-poin kemarin, nggak apa-apa ya Mas? Ya Bu, aman. Dari yang Mas Fauzi ceritakan di pertemuan sebelumnya itu bahwa Mas Fauzi kan merasa iri, dengki gitu karena perlakuan orang-orang sekitar Mas Fauzi. Terus Mas Fauzi juga merasa tidak adil gitu ya karena dilakukan seperti itu. Nah sebenarnya itu merupakan emosi negatif, itu merupakan emosi negatif yang tidak sehat. Nah sedangkan perilaku seperti Mas Fauzi kan jadi suka mengalah, seperti menimbulkan perilaku yang menghambat diri Mas Fauzi selama ini. Apakah Mas Fauzi merasa seperti itu? Merasa terhambat dan mengalah. Ada perilaku yang menghambat dari hal tersebut? Kalau perilaku menghambat itu mungkin ada ya Bu ya, kayak misalkan saya mau melakukan sesuatu gitu, mau melakukan sesuatu, saya jadi pilih-pilih gitu. Saya kayak mau bukan melakukan sesuatu, maksudnya menekuni sesuatu ya. Saya itu kayak pilih-pilih, jadi kayak ini hal yang saudara saya nggak bisa nih, oh jadi bisa di sini, soalnya dia itu nggak bisa di bidang ini, jadi saya mungkin bisa kelihatan lebih baik kalau misalkan saya menguasai bidang itu. Contohnya seperti apa Mas? Kayak misalkan di bidang seni deh, gambar gitu, saya kan hobinya menggambar ya. Saya tahu kalau saudara saya itu nggak bisa gambar, meskipun dulu waktu TK sebenarnya dia pernah ikut lomba gambar dan menang ya itu. Cuman setelah SD itu kayak saya sadar kalau gambaran saya itu bisa lebih bagus daripada dia, jadi saya push terus di situ. Jadi saya usaha berusaha bagusin gambar saya supaya saya itu kayak kelihatan lebih better lah daripada kemarin saya gitu. Nah kalau misalkan sesuatu yang saya tahu kalau saudara saya itu bisa,
saya kayak nggak terlalu ada antusias buat menekuni itu gitu. Karena nanti saya nggak terlalu kelihatan bersinar gitu. Jadi itu apa itu termasuk perilaku yang menghambat? Menghambat ya. Soalnya kalau dikatakan menghambat bisa jadi, soalnya apa ya, soalnya kayak misalkan ini satu bidang yang perlu kayak masa saya nggak bisa sih, tapi ya kayak gengsi juga gitu mau mempelajari, apalagi kalau orang belajar ya umumnya minta tolong kan. Nah kalau mau minta tolong ke dia kan saya kayak agak gengsi terus kalau misalkan itu saya jadinya bisanya terbatas di hal-hal yang dia nggak bisa gitu. Jadi ya apa ya, mungkin kalau dikatakan menghambat itu bisa juga sih. Jadi banyak itu karena Mas Fauzi melakukan suatu hal itu berdasarkan yang sadar saya nggak bisa gitu. Bagaimanapun ibu paham dari perasaan Mas Fauzi dan kondisi Mas Fauzi bahwa apa ya, emosi-emosi negatif atau yang tidak sehat dan perilaku yang menggagalkan diri itu termasuk dalam pikiran Mas Fauzi yang irasional. Pikiran irasional itu muncul atau tidak itu jika dipantik oleh peristiwa apa ya, peristiwa yang pemicu gitu. Peristiwa yang memicu gitu ya. Iya. Menurut Mas Fauzi, peristiwa pemicu yang seperti apa yang membuat pikiran irasional Mas Fauzi? Peristiwa memicu ya. Memicu itu kayak yang terjadi waktu dulu, apa yang kayak menyebabkan apa ya, kayak yang terjadi di biasanya apa ya, misalkan bisa terjadi di masa sekarang tapi kayak bikin saya kepikiran gitu. Di masa sekarang. Oh di masa sekarang pasti. Jadi itu sebenarnya saya kayak biasanya ya waktu ketemu sama saudara saya ya biasa aja karena kan sekamar ya, satu kos gitu. Nah tapi kayak ada gitu satu momen gitu yang saya itu kayak merasa nggak mau terima dan nggak mau tersaingi gitu. Jadi kayak saya sebenarnya nggak terlalu paham sih ya, soalnya nggak terlalu apa ya, misalkan dalam seminggu itu kan juga nggak selalu gitu. Mungkin kayak misalkan dia berhasil melakukan sesuatu tapi dalam minggu ini saya nggak ngapa-ngapain. Nah di situ saya kayak timbul tiba-tiba rasa persaingan gitu. Seperti itu sih. Jadi Mas Fauzi merasa seperti ada keyakinan kalau Mas Fauzi itu bersaing dengan barang Mas Fauzi. Mungkin bisa dikatakan begitu sih Bu. Bersaing gitu ya. Iya. Tapi dari diri Mas Fauzi apakah yakin kalau kembaran Mas Fauzi itu merasa bersaing gitu dengan Mas Fauzi? Saya nggak tahu sih Bu. Saya nggak terlalu paham gimana cara berpikir dia, karena mungkin dia nggak merasakan apa yang saya rasakan dari dulu gitu. Kalau dulu kan dari dulu ya saya kan kayak apa ya, mungkin saja perasaan bersaing ini timbul karena saya itu selalu kayak berada di titik yang lebih rendah daripada dia, sehingga supaya saya lebih kelihatan kan saya harus menyaingi dia gitu loh. Kalau dia selalu di atas ya gimana dia mau memikirkan saingan, soalnya dia pun nggak perlu berusaha untuk itu gitu loh. Gitu sih kayaknya. Kayak kalau mungkin sih kayaknya dia enggak sih. Artinya Mas Fauzi merasa kalau kembaran Mas Fauzi itu nggak merasa bersaing dengan Mas Fauzi. Ya karena posisinya dia udah lebih di atas sehingga nggak ada urgensi buat dia yang mana dia itu harus merasa bersaing gitu. Apakah ada bukti yang konkret bahwa apa ya, Mas Fauzi ini benar-benar lebih buruk dari kembarannya Mas Fauzi? Kalau bukti konkret sih sudah ada Bu, karena kan yang saya sebutkan di konseling pertama ya kayak bagaimana orang-orang mentreatment saya, bagaimana orang-orang di sekitar saya mentreatment saya, itu pun sudah cukup bagi saya untuk membuktikan kalau saya itu lebih
kurang kayak saya tuh nggak lebih dari kembaran saya gitu. Tapi itu kan dari penilaian orang lain. Tapi apakah Mas Fauzi itu benar-benar terjadi dalam diri Mas Fauzi? Jadi kalau saya lebih rendah daripada dia, Iya. mungkin Apakah kayak ada bukti yang konkret dari selain dari pikiran apa ya, penilaian orang lain? sebenarnya ya Bu, ya. Kalau misalkan dikatakan nggak benar juga sih kayaknya sih. Kalau misalkan saya pikir-pikir lagi ya kayak misalkan dari Paras ya, saya lebih ganteng daripada dia. Kalau misalkan soal skill ya, kayaknya saya lebih jago daripada dia. Ada banyak yang lebih saya kuasai. Kalau misalkan soal apa ya, kayaknya saya lebih baik sih daripada dia. Cuman nggak tahu ya, orang-orang mungkin orang-orang ada standar yang berbeda gitu sih Bu. Tapi kalau saya sendiri kayaknya merasa saya lebih baik sih daripada dia. Kayaknya loh ya, tiba-tiba kepikiran aja sih. Berarti kalau dari diri Mas Fauzi sendiri itu merasa apa ya, bukan merasa lebih baik juga, kayak nggak merasa lebih buruk gitulah dari kembaran juga selain dari pikiran atau penilaian orang lain gitu ya. Iya kayaknya gitu sih Bu. Saya nggak kalah kok. Tapi menurut Mas Fauzi, apakah penting penilaian orang lain dengan diri Mas Fauzi? Penilaian orang lain ya. Apakah berpengaruh dalam kehidupan Mas Fauzi? Sebenarnya ada yang berpengaruh, ada yang enggak juga sih Bu. Kalau misalkan kayak yang kemarin saya bilang buat teman-teman tuh kayaknya enggak sih berpengaruh gitu sih. Karena toh juga kuat-kuatnya saya dalam menahannya kan. Kalau misalkan yang dari orang tua itu kayak agak repot ya, karena emang gimana lagi ya keadaan kalau gitu. Tapi overall sebenarnya kayak kalau dipikir-pikir lebih gimana saya bisa nggak baper sih terhadap itu ya kayaknya Bu. Kalau misalkan saya masih baperan ya kayaknya itu bakal berpengaruh. Iya, kalau misalkan saya bisa nggak baper kayaknya nggak deh. Jadi Mas Fauzi sekarang sudah merasa seperti tidak lebih buruk gitu dari Mas Fauzi, atau masih dalam keyakinan Mas Fauzi yang pertama yang mengatakan bahwa Mas Fauzi itu merasa lebih buruk dari kembarannya Mas Fauzi? Kalau dipikir-pikir malah sekarang saya lebih baik daripada dia. Kayak Seperti apa itu? sejujurnya misalkan yang tadi saya bilang itu kayak misalkan yang penampilan ya, saya kalau teman kemarin mengatakan kalau penampilannya lebih baik itu sebenarnya berdasarkan dari perspektif orang-orang, karena begitu yang orang-orang bilang. Tapi kalau dari saya sendiri kayaknya saya lebih baik deh daripada dia. Kayak rambutnya seperti itu ya, kayaknya lebih baik aku deh. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa sekarang Mas Fauzi apa ya, keyakinan Mas Fauzi itu bisa ditantang atau tidak? Ditantang seperti apa? Ditantang atau apa ya, diubah gitu keyakinan Mas Fauzi dari yang awal sampai saat ini, apakah bisa diubah? Kayaknya bisa sih Bu. Soalnya kayak tiba-tiba aja saya tadi saya nggak ngerasa ngikutin yang standar orang-orang itu ya. Tapi kayak tiba-tiba ada pas ibu tanya itu kayak sebenarnya nggak gitu juga sih, kayak saya nggak kalah, saya malah tiba-tiba berubah keyakinan gini Bu, tiba-tiba. Baik Mas Fauzi, jadi kan yang setelah Ibu cerita dari awal tadi, sekarang Mas Fauzi juga sudah apa ya, bisa mengubah keyakinan irasional Mas Fauzi yang dari Mas Fauzi itu merasa dari kembaran Mas Fauzi, dan ternyata juga ada bukti yang cukup konkret yang membuktikan bahwa Mas Fauzi itu merasa yang Mas Fauzi itu lebih buruk dari kembaran Mas Fauzi. Jadi Mas Fauzi sekarang merasa bahwa keyakinan tersebut dapat berubah. Jadi saya mengapresiasi sekali Mas Fauzi sudah dapat mengubah dari keyakinan yang tidak sehat tersebut keyakinan yang lebih rasional. Apakah ada yang ingin Mas Fauzi ceritakan lagi? Kayaknya nggak sih Bu, saya sekarang jadi ngerasa lebih enak sih, saya kayak ngerasa pride saya sekarang.
Lalu bagaimana perasaan Mas Fauzi bisa menjelaskan sedikit dari pertemuan kalian? Ya kayak kalau di pertemuan kemarin kan saya masih ngerasa kayak saya itu lebih rendah daripada dia, tapi setelah di ini saya kayak kerasa lebih tinggi daripada dia gitu, kayak dia nggak ada apa-apanya daripada saya gitu. Jadi makanya saya jadi lebih lega deh. Jadi nanti apa ya, kayak saya ngerasa lebih baik daripada dia, nanti saya kayak pengen lebih produktif dari hari nanti waktu nanti pulang, supaya ya sekalian validasi ke diri sendiri aja sih, kalau saya itu lebih baik daripada dia. Sudah bagus sekali ya Mas bulan konseling diri ini. Lalu tidak terasa karena ini sudah 30 menit kayak Mas Iya, Fauzi. cepet juga ya. Ya, jika ada apa ya, keluhan atau keluh kesah lagi yang ingin Mas Fauzi sampaikan, kita bisa melanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya di hari yang akan datang lagi gitu ya. Oke, kalau misalkan ini kan hari Kamis ya, Iya. Kamis depan gitu, mungkin kalau saya lagi saya coba Boleh sekali karena ibu sangat terbuka. Kalaupun Mas Fauzi ingin bercerita tentang persoalan-persoalan dari Mas Fauzi, itu juga boleh banget gitu ya. Kalau gitu, terima kasih ya Mas Fauzi sudah mau datang untuk pertemuan yang kedua kali ini. Terima kasih. Kalau gitu, ibu akhiri sesi. Terima kasih. Iya.